Selamat beribadah. Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti semuanya sangat luar biasa kabarnya kan? Pada hari ini kita akan memulai ibadah kita, yaitu ibadah berkat PA. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah menyanyi untuk membuka ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa untuk membuka ibadah ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami anak-anak-Mu bersyukur atas berkat yang telah Engkau berikan, sehingga kami semua bisa berkumpul, walaupun tidak dengan tatap muka, tetapi kami bisa berkumpul untuk beribadah bersama-sama dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau urapi hati dan pikiran kami, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu. Berkati ya Tuhan kami, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan serius. Inilah doa kami anak-anak-Mu, kami memohon. Haleluya, amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau
sudah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur terima kasih atas kebaikan Tuhan. Engkau boleh memberi kesempatan kepada kami anak-anak-Mu untuk melaksanakan ibadah minggu PKPA pagi ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami boleh menerapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan buka dulu Alkitab kita. Kita akan buka kitab Imamat 1 ayat 1 sampai yang ke-9. Kalau sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada keliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan firman pagi ini. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Pada saat ini kitab Imamat 1 ayat 1 sampai 9 mengajarkan kita yaitu tentang memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik. Ibu mau tanya, yang dipegang ibu ini apa? Benda apa yang dipegang ibu ini? Ya, yang dipegang ibu ini adalah kantong persembahan yang gunanya untuk mengumpulkan persembahan dari jemaat-jemaat. Ya, jadi setiap minggu kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan itu adalah segala sesuatu yang kita berikan untuk Tuhan sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kitab Imamat 1 ayat 1 sampai 9 tadi menceritakan
bagaimana memberikan persembahan yang baik dan benar yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi persembahan itu bisa diberikan dengan wujud atau bentuk seperti uang, barang, atau diri adik-adik dengan cara berbuat yang baik kepada semua orang. Misalnya berbuat baik kepada semua orang, memberi diri. Itu maksudnya begini adik-adik ya. Misalnya sekarang kan ada wabah pandemi COVID-19. Jadi adik-adik itu memberi diri itu dengan cara adik-adik suruh di rumah ya, tidak boleh bermain di luar supaya tidak tertular atau tidak menularkan virus tersebut ke orang lain ya. Itu namanya memberi diri juga. Terus kalau suruh ibadah di rumah ya ibadah di rumah ya. Terus kalau di rumah itu kan membantu orang tua juga, itu namanya juga memberi persembahan kepada Tuhan ya. Itu sama. Jadi dengan seperti itu kita taat kepada pemerintah dan itu mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Nah, dari cerita tersebut umat Israel saat itu diingatkan bahwa mereka tidak dapat memberikan persembahan kepada Tuhan dengan sembarangan adik-adik. Waktu itu tidak boleh memberikan persembahan sembarangan kepada Tuhan ya. Ada tata cara dalam memberikan persembahan, yaitu memberikan persembahan sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, memberikan persembahan dengan hasil usaha sendiri. Yang ketiga, memberikan persembahan dengan kualitas yang terbaik pada masa dulu, dinilai dari rupa ternak, yaitu lembu sapi atau kambing domba. Itu yang terbaik. Untuk cara umat Israel dalam memberikan persembahan ini patut kita percaya ya, patut kita lakukan sebagai orang yang percaya. Dan yang pertama, memberikan persembahan sesuai dengan kemampuan. Untuk saat ini kalau kita memang orang belum berada ya, kalau orang belum berada, Tuhan itu tidak melihat jumlah banyak sedikitnya, tapi Tuhan itu melihat kemampuan manusia, melihat kemampuan umatnya. Oh, ini loh si A mampu kok memberikan persembahan yang banyak misalnya. Terus ini loh yang ini belum mampu, jadi sedikit nggak apa-apa ya. Jadi tapi untuk yang orang yang mampu tidak boleh memberikan persembahan seperti orang yang belum mampu ya. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu namanya membohongi diri sendiri ya. Jadi kalau misalnya kita mampunya sedikit, tidak usah malu kita memberikan sedikit. Memang kemampuan kita hanya segitu ya adik-adik ya. Terus untuk yang mampu, sekali lagi jangan mengikuti orang yang belum mampu. Itu tidak baik. Untuk yang kedua, memberikan persembahan hasil usaha sendiri. Nah, untuk adik-adik sekarang kalau sudah dikasih dari mama atau papa, itu tidak boleh diberikan dibelikan jajan dulu, baru nanti sisanya untuk persembahan. Itu tidak boleh. Terus pinjam ke orang lain, itu juga tidak boleh. Orang persembahan kok pinjam, atau mengambil, misalnya sekarang ibadah di rumah, mengambil punya kakak ya, mengambil punya kakak atau punya adik. Itu tidak boleh. Kita harus minta, padahal sudah dikasih sama ayah atau ibu ya, sudah dikasih papa atau mama,
tapi punya kakaknya diambil atau punya adiknya diambil, itu tidak boleh adik-adik ya. Itu tidak boleh, Tuhan nggak mau itu. Dan kita harus memberikan persembahan yang sudah dikasih dari papa atau mama. Jadi kalau misalnya dengan cara seperti mengambil itu, Tuhan tidak mau adik-adik ya. Jadi kalau misalnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan hasil usaha sendiri itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan uang yang sudah dikasih dari mama atau papa itu tidak boleh dikurangi ya, tidak boleh dikurangi. Jadi berapa yang dikasih dari papa dan mama itu harus benar-benar diberikan kepada Tuhan semuanya, nggak boleh diambil sedikit dipotong ya. Biasanya dipotong tuh ya, enggak kok ya. Ya, adik-adik anak yang baik, adik-adik anak-anak yang baik, anak-anak Tuhan yang baik. Jadi kalau dikasih papa dan mama pasti langsung dikasih ke persembahan, untuk persembahan semuanya, enggak dipotong. Untuk yang ketiga, memberikan persembahan dengan kualitas yang terbaik. Pada masa dulu itu dinilai ternak atau lembu sapi atau kambing domba, itu pada zaman dulu. Tapi sekarang berupa barang atau uang. Nah, kalau sekarang itu lebih lagi diringkas lagi jadi uang ya. Kalau jadi uang, memberikan yang terbaik kepada Tuhan itu, uang itu harus rapi ya, harus rapi, jangan dilipat-lipat. Seperti misalnya ini uang ya, misalnya ini uang, ngasih persembahan kepada Tuhan, dilipat-lipat seperti ini, tuh jadinya bagus nggak? Nggak kan? Ya nggak bagus. Ya, untuk yang misalnya dibuat lipat-lipat seperti ini, dibuat lipat-lipat seperti ini, tuh kecil-kecil, bagus nggak? Nggak bagus, akhirnya jadi rusak. Ya, jadi rusak. Apalagi kalau dibuat seperti kapal-kapalan atau segitiga atau bikin apa ya namanya ya, origami, itu akhirnya kalau dibuka jadi sobek. Pasti sobek seperti ini. Jadi kalau misalnya kertas uang kita robek untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, itu bukan namanya yang terbaik, malah yang sangat jelek sekali ya. Tuhan tidak suka itu. Tuhan mau kita memberikan yang terbaik, yang berkualitas baik. Jadi kalau misalnya kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan itu uangnya harus yang rapi, yang bersih, jangan sampai yang robek-robek ya. Jadi Tuhan berkenan menerimanya. Tapi akhirnya Tuhan tersenyum melihat, oh anak-anakku berikan persembahan kepadaku, ternyata rapi, bersih ya, jadi berguna bagi pelayanan ya adik-adik ya. Terus untuk memberikan persembahan kepada Tuhan itu harus ada persiapan adik-adik ya, harus dipersiapkan dulu. Misalnya hari Sabtu itu kan besok hari Minggu. Jadi kalau kita ibadahnya hari Minggu, kita persiapkan uang persembahan kita itu hari Sabtu. Kita rapikan. Kalau misalnya mau dilipat jadi 2 saja. Jadi kalau misalnya kita biar supaya nggak lupa, kita taruh di Alkitab yang paling pinggir sini saja ya. Kita taruh di Alkitab paling pinggir. Jadi nanti nggak mencarinya, tidak bolak-balik, tidak bingung ya adik ya. Jadi harus dipersiapkan dulu sebelum kita beribadah ya. Persembahan harus dipersiapkan dulu supaya kita tidak terburu-buru. Kata Tuhan tadi kan harus dipersiapkan dengan baik toh ya. Jadi adik-adik kan seringkali nih meminta uang persembahan dari papa mama. Nah,
Sekarang setiap hari Minggu pasti adik-adik memberikan persembahan buat Tuhan. Ya, makanya kita harus persiapkan uang persembahan kita itu dengan baik supaya adik-adik memiliki waktu untuk mempersiapkan persembahan yang akan diberikan. Ya, sekali lagi uang yang untuk persembahan kepada Tuhan harus kita simpan dengan rapi. Jangan sampai uang yang kita terima dari orang tua itu diremas-remas, ya, tidak boleh itu. Ya, akhirnya jadi kusut. Nah, kalau kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, ternyata Tuhan senang nih, ya. Terus kalau dikasih uang persembahan dari papa mama harus diserahkan semuanya, ya. Jangan sampai ditukar atau dibelikan makanan atau minuman. Perbuatan itu pasti membuat hati Allah jadi sedih dan persembahan adik-adik tidak berkenan kepada Allah. Ya. Adik-adik, menyenangkan hati Tuhan sudah menjadi perbuatan yang sepatutnya kita lakukan setiap hari sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak menanyakan berapa jumlah persembahan yang kita berikan. Yang paling utama adalah menjaga hati yang penuh dengan ungkapan syukur. Adik-adik ya, oleh karena itu mulai sekarang sebaiknya kita belajar memberi persembahan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan dan membuat Tuhan menjadi tersenyum. Memberikan persembahan yang rapi dan bersih sebagai bentuk menghormati Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, siapa yang memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan? Ayo, siapa yang mau? Siapa yang mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan? Ya, pasti kita semuanya. Pasti kita semuanya mau. Namun, belajar dari kitab Imamat bahwa dalam memberikan persembahan tidak diperkenankan dengan cara sembarangan, ya adik-adik ya. Seperti yang dikatakan tadi. Mengapa? Supaya kita selalu memberikan yang terbaik dan berkenan kepada Allah serta menyenangkan hati Allah. Untuk itu adik-adik, kita sebagai anak-anak Allah, mari kita belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan supaya berkenan di hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus.
kita akan berdoa syafaat dengan pokok-pokok doa sebagai berikut. Yang pertama, kita mendoakan supaya kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Yang kedua, kita mendoakan gereja dan pelayan Tuhan yang ada di seluruh dunia, terlebih khusus di GPIB Marturia Loajanan. Yang ketiga, kita doakan negara Indonesia dan pemerintahannya. Yang keempat, kita doakan orang sakit dan orang yang dalam kesusahan. Yang kelima, kita doakan orang tua, bunda dan kakak layan. Yang keenam, kita doakan agar supaya COVID-19 cepat berakhir. Dan kita tutup dengan doa Bapa kami. Jadi, adik-adik sekalian bisa berdoa bersama-sama dengan orang tua di rumah. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Puji Tuhan. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, hari ini kita sudah selesai ibadah. Kiranya ibadah hari ini bisa membuat kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, serta firman yang sudah kita dengar kita bisa lakukan di dalam setiap hari kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Bunda harap semuanya baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Nah, sekarang Bunda akan memberikan tugas aktivitas yang mana tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kita sudah membaca Alkitab. Jadi tugas aktivitasnya adalah memberikan contoh atau memberikan persembahan yang baik dan benar kepada Tuhan itu seperti apa. Jadi nanti adik-adik tulis aja di buku. Nanti kalau sudah selesai tulis aktivitasnya, dimintakan mama atau bapak atau kakak untuk fotokan aktivitasnya, baru dikirim ke Bunda Layan atau kakak pelayan ya. Selamat mengerjakan aktivitasnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.